Sotonya ini mantep banget. Ini namanya soto mie. Jadi kayak mie yang ada di bakso gitu loh pemirsa. Ada mie kuning sama mie putih gitulah ya. Kayak makan bakso jadinya. Janjian di studio foto Jalan Sultan Agung. Nah ini Jalan Sultan Agung. Studio fotonya mana ya? Wah ini dia. Bukan studio foto, studio soto. Lah ini studio foto apa studio soto toh ini ketemunya? Gak apa-apa deh. Kita ke studio soto aja yuk. Foto-fotonya nanti aja. Nah, kali ini pemirsa masih melanjutkan lagi di Soto The Series Reco Buntung Channel, di mana kita masih keliling ke Jogja dan sekitarnya untuk mencari soto-soto yang memang unik, menarik dan beda dari biasanya. Kali ini kita jalan-jalan ke Bogor, pemirsa ya, Bogor yang ada di Jogja. Jadi kita mampir ke Soto Mie Bogor Cak Kadir. Jadi soto mie khas Bogor ini pemirsa, kalau dilihat secara kasat mata ya, secara sekilas ini sudah berbeda dari soto yang kebanyakan atau soto-soto yang sebelumnya kita sudah review ya. Nah, yang sudah terlihat saja dari penglihatan sekilas dan yang tampak berbeza ya, ini ada empingnya pemirsa. Jadi kalau selain soto mie Bogor yang pakai emping itu biasanya ada soto Betawi ya. Tapi kalau soto Betawi itu biasanya kuahnya kan pakai santan. Kalau ini beda banget pemirsa. Apakah rasanya beda? Ini baru pertama kali saya juga akan mencicipi ini dan tim juga mampir ke sini. Ini tempatnya itu ada di Pakualaman pemirsa. Jadi nggak jauh dari Pakualaman. Jadi Jalan Sultan Agung. Nah, pokoknya ini sebenarnya belum lama. Kalau dari depan itu tampaknya itu nggak begitu luas, tapi ketika Anda masuk pemirsa, wah ternyata tempatnya itu lumayan luas dan cukup nyaman untuk pemirsa itu bisa mampir bareng-bareng sama teman atau juga keluarga. Dekat banget sama toko buah, sampingan sama toko buah di Sultan Agung ini. Ya udah, kalau gitu pemirsa, saya sudah nggak tahan lagi nih untuk ingin mencoba dan juga mencicipi soto mie khas Bogor ini yang sudah tersaji. Jadi di sini bedanya yang sudah tampak adalah nasinya dipisah pemirsa. Kalau biasanya kan soto itu jadi satu ya, nasi sudah sudah include atau sudah jadi satu, dan sebenarnya bisa juga sih minta dipisah. Tapi kalau di sini memang sudah ketika disajikan sotonya sama nasinya itu memang sudah terpisah. Nah, yang tadi saya pesan ini soto mie spesial. Jadi beberapa menu di sini. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih pemirsa ya, menunya tuh banyak banget. Ya lumayan banyak lah ya. Ada yang soto biasa atau juga yang tapi tetap yang soto mie ya. Terus kalau yang ini versi soto spesialnya pemirsa. Yang membedakan yang pertama juga yang terlihat ini jeruknya pemirsa. Biasanya jeruknya itu kan jeruk nipis gitu ya, sudah ditaruh di tempat tersendiri gitu untuk keceran. Kalau ini ada jeruk limau dan ini utuh cuma dibelah aja, ditaruh begini. Cantik banget ya. Biasanya ini kan di tempat minuman begini ya pemirsa ya. Ternyata ini nyaplok si mangkoknya ini. Ya udah, kita mau coba korek-korek apa aja yang ada di dalam sini. Yang pertama tentu ada emping. Kayaknya saya tuh mau mengobrak-abrik ini sayang banget gitu karena bentuknya itu cantik gitu pemirsa. Kita singkirin dulu ini beberapa jadi nggak cuman emping tapi ada brambang goreng ya, bawang merah goreng. Wah, ketika terlihat ada ini pemirsa. Nah, ini kentang sepertinya. Kentang atau apa ya? Loba. Oh, loba. Ini mungkin mau direkam dulu gitu. Kayak gini, Mas. Sebelum diacak-acak. Enggak. Nah, pemirsa, ketika dibuka ternyata ada ini pemirsa. Bentuknya itu kayak kentang ya.
tapi ini adalah lobak. Wah, belum pernah saya menemukan soto ada lobaknya begini. Tuh. Jadi memang bentuknya kayak kentang tapi ada bentuk serat-seratnya gitu pemirsa ya. Kelihatan nggak sih? Atau kesini? Nah, kemudian pemirsa, dan yang khas unik lainnya di sini ada risol yang isinya itu ada mie bihunnya. Jadi risolnya ini mungkin kalau misalnya pemirsa datang ke tempat ini, yang pertama kali terlihat di gerobaknya itu salah satunya ada deretan-deretan risol di sana. Ya, selain ada mie dan perlengkapan dari soto, ada risol. Tadinya saya bingung, ini risolnya ini untuk gorengan atau bagaimana? Ternyata include untuk sotonya ada risolnya. Nah, ini juga bisa dipesan sendiri pemirsa. Unik banget ya, belum pernah ketemu yang seperti ini. Unik nih. Dan kemudian ini pakai daging sapi. Jadi dagingnya nih pemirsa ya, ini ada irisan ya, ada irisan daging sapinya. Kelihatan nggak sih? Ini mungkin minggirnya agak kesini aja kali ya, biar kelihatan. Oke, kita singkirin dulu empingnya biar terlihat semuanya tuh. Cantik ya. Kemudian dari daging sapinya ini pemirsa, ternyata nggak cuma daging aja, tapi ada semacam kikil di sini. Jadi kikil-kikilnya, waduh banyak banget. Lihat tuh. Tuh kikil-kikilnya. Dan yang beda juga, ini kayak sop ya malah jadinya ya. Ada wortelnya. Karena biasanya kalau di soto yang lain itu nggak ada wortelnya. Yang ada wortel biasanya sop. Ada sop, ada wortel, terus juga ada daun seledri, terus ada ini tomat. Tuh. Ini beda banget pemirsa ya dari yang lainnya. Wah, mantep. Juga di sini kalau pemirsa ingin menambahkan seperti biasa ada kecap, ada cuka, nih cuka dapur, kemudian juga ada sambal seperti biasa. Kalau misalnya pengen lebih pedas lagi, ya udah kalau gitu kita mau coba dulu icipin nih pemirsa. Jadi ini nggak ada nasinya ya. Coba saya buka di dalamnya apa. Wow, ini adalah ternyata bukan hanya mie bihun aja pemirsa, tapi ada mie kuningnya tuh. Wow. Jadi ada 2 jenis mie yang ada di dalam soto ini. Tuh ya. Terus juga ada kolnya juga, khas dari soto ya, ada kolnya. Terus juga mana lagi ya? Saya mau mencari sesuatu gitu, siapa tahu di sini ada Mas Jungkook. enggak. Mas Jungkook lagi ngarit kayaknya. Ya, ini wah ada dagingnya di sini ya. Oke. Mantep banget. Ini loh, lobaknya ini loh, unik banget. Ya udah, saya mau cicip dulu nih pemirsa ya. Sebelum saya kasih apa-apa, ini originalnya dulu. Jadi kayak gini aja, nggak ditambahin nasi aja. Mungkin untuk pemirsa yang melihat porsinya secara langsung, ini tuh gede ya, gede di mangkok yang besar ini, pasti mengenyangkan. Ditambah nasi, kayaknya nggak pas kalau kita sebagai warga Indonesia makan, apalagi kalau pas pagi hari tanpa nasi gitu ya. Jadi disediakan ada nasi, nanti juga saya akan tambahin pakai nasi. Oke, sekarang saya mau icip dulu kuahnya sebelum diberi apa-apa pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Wah, jadi kayak bakso pemirsa. Jadi rasanya gurihnya kayak perpaduan antara, ini benar-benar unik, belum pernah saya merasakan soto yang seperti ini. Ini jadi kayak bakso, kuahnya beneran kayak bakso, tapi ada sotonya. Nah, kuahnya ini sebenarnya ini bukan yang kuah bening ya, jadi benar-benar kuah yang dengan rempah, tapi bukan yang kuah kuning seperti soto pada umumnya yang ada di sini. Tapi gurih dan juga rasa dari cita rasanya itu benar-benar pas banget. Gurihnya itu, jadi pertama kali kalau nyoba itu yang pertama dirasakan gurih, asinnya pas, terus juga manisnya nggak begitu terasa, asamnya juga nggak begitu terasa. Jadi kita sudah disediakan jeruk ini, dan ini benar-benar pemirsa, sotonya ini mantep banget. Ini namanya soto mie, jadi kayak mie yang ada di bakso gitu loh pemirsa, ada mie kuning sama mie putih gitulah ya. Kayak makan bakso jadinya. Saya pengen makan risolnya nih pemirsa, karena saya penasaran nih, kok ada gitu risol di dalam soto. Monggo pemirsa. Jadi risolnya ini
Sebenarnya kalau dimakan tanpa soto ini sendiri, ini udah gurih ya, ya semacam kita makan risoles pada umumnya. Tapi ini isinya mie, tuh mihun. Kemudian lobaknya, wah boleh dong, saya mau icipi lobaknya dulu. Bentuknya. Ini tadi saya kira kentang, tapi ternyata kok kentang kok agak transparan gitu. Jadi kalau lobak itu kan lebih bening ya kalau sudah dimasak nih pemirsa, monggo. Rasanya ya kayak lobak sih. Mungkin pemirsa pernah makan lobak kayak labu siem. Kayak labu siem sih, tapi jadi dia berair gitu ya. Nah, dan ya rasanya sih nggak begitu terasa. Karena memang ini semacam untuk campuran aja. Dan ini ada kikil sama dagingnya. Banyak banget pemirsa. Pakai mie-nya dulu pemirsa. Wah, ini nggak usah pakai campuran apa-apa sih. Sebenarnya ini sudah sangat-sangat recommended dan juga udah pas banget. Kemudian juga kalau pemirsa nih mungkin yang berasal dari daerah Bogor sendiri, bisa jadi ini adalah menu yang kalau di sana jadi favorit ya. Ini baru menurut saya di Jogja. Karena memang baru ketemu soto yang modelnya begini. Oke, pemirsa, ini saya pakai mie-nya. Monggo pemirsa. Pakai ini sama dagingnya. Jadi bener-bener ini tuh semacam apa ya, daging yang direbus lama, kemudian diiris-iris jadi gurih. Kemudian juga ada pelengkap kikilnya. Dan di sini juga disediakan dia nggak ada kondimen atau pelengkap seperti soto yang ada di Jogja sebelum-sebelumnya. Kalau biasanya kan ada sate usus, ada sate telur puyuh, ya ada gorengan. Tapi di sini enggak. Tapi kita bisa pesen risolnya. Nah, kali ini pemirsa, kalau untuk ini biasanya itu ada yang diremet-remet gitu sih, ditaburin. Cuman kalau yang ini kita bisa taburin sendiri, dan tentunya kalau ada nasinya kita mau coba pakai nasi. Ini belum saya kasih apa-apa pemirsa ya. Saya sepertinya cukup, sudah tidak perlu ditambahin apa-apa karena ini udah enak, udah gurih banget. Cukup dengan nasi sama kuahnya aja udah enak banget. Nah, aduh enaknya, seger banget ya pemirsa. Jadi masih ada bijinya pemirsa ya. Jadi kalau apa namanya, takut bijinya katutan, tapi nggak apa-apa, kadung kita keserin nggak apa-apa. Sudah kadung nyemplung bijinya. Oke, nanti kita bisa singkirkan ya. Oke, baik pemirsa. Kalau misalnya biasanya yang suka seger kalau makan soto karena ada rasa-rasa jeruk nipisnya. Karena kalau di mie instan itu rasa soto itu pasti kuat banget rasa jeruk nipisnya ya kan. Nah, jadi kayak pelengkap di soto itu jeruk yang memang menjadi tambahan dan khas gitu. Asli, jadi enak banget. Masya Allah, jadi enak banget pemirsa. Tambahin meneh. Jadi beneran pemirsa ya, ini salah satu menu yang rekomendasi untuk pemirsa pecinta soto. Kalau misalnya mau makan soto apa nih yang beda di Jogja, silahkan mampir ke Soto Mie khas Bogor Pak Kadir. Nah, itu pemirsa ya untuk review saya kali ini. Dan tentunya untuk empingnya ini juga bisa dinikmati campur sama serangkaian dari soto mie ini. Secara pecinta pedas nih pemirsa ya, boleh deh tambahin sambelnya nih. Ini tuh pemirsa menunya tuh, ternyata setelah diaduk-aduk lagi, dagingnya pateng petungul. Alias dagingnya pada muncul-muncul nih. Jadi nggak cuma di atasnya aja, ternyata di bawah-bawah nih. Di bawah-bawah ini ternyata ada daging lagi pemirsa. Tuh, jadi kalau dikumpulin jadi banyak ya. Buset dah. Oke. Nih, ini setelah saya tambahin sambal. Jadi pelengkap dari jeruknya ini bisa ditambah pakai kecap. Mantepnya.
Enak banget pemirsa. Cuaca yang begini paling enak makan yang hangat dan juga menyegarkan seperti ini. Ya udah, kalau gitu saya mau lanjut lagi untuk menikmati seporsi dari soto mie Bogor Cak Kadir ini. Kalau pemirsa pengen tahu ya mungkin datang dari daerah luar Jogja itu bisa langsung cari aja di Google Map. Oke, pokoknya deket banget deh sama Puro Paku Alaman. Kalau gitu pemirsa, kalau misalnya Anda punya rekomendasi untuk tempat makan yang unik dan juga untuk rekomendasi lain di Dolan dan Kulineran, silahkan deh bisa tuh DM atau juga inbox Mimin atau bisa komentar di bawah aja. Kalau pemirsa suka dengan video ini silahkan like, jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya pemirsa juga bisa mengikuti dan juga menonton video-video terbaru dari Reco Buntung Channel. Hani Wandira undur diri, pareng.